Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5A, 5B, dan 5C, apa kabarmu? Ibu doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 5A, 5B, dan 5C, tetap semangat belajar ya. Tetap semangat, sudah bangun pagi, sarapan, mandi, dan tidak lupa tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Terutama pagi ini, Ibu yakin dan percaya tadi pagi kalian sudah mengerjakan sholat subuhnya ya. Nah, anak-anak, kita mulai dulu ya. Kita mengulang-ulang kembali, membiasakan diri sebelum belajar kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku rela Allah adalah Tuhanku, aku rela Islam agamaku, dan aku ridho Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan utusannya. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kefahaman. Amin. Nah, anak-anak, semoga kalian dapat mengikuti pembelajaran hari ini ya, telah berdoa kepada Allah untuk minta kepada Allah ditambahkan ilmu dan diberi kefahaman. Anak-anak kelas 5A, 5B, 5C, kita lanjut ya pembelajaran kita hari ini. Anak-anak setelah mengikuti pembelajaran hari ini ada beberapa hal yang diharapkan, yaitu kalian akan mengetahui seragam HW serta atribut HW. Oh iya, buku yang digunakan adalah buku kemuhammadiyahan. Bagi yang telah memilikinya, silakan buka buku kemuhammadiyahan. Ini bukunya kelas 5 ya, buku kemuhammadiyahan kelas 5 dari Majelis Dasmen PP Muhammadiyah, itu di halaman 5 sampai halaman 12 ya. Anak-anak, kita akan belajar seragam HW dan atribut HW. Nah, ini bukunya ya, buku kalian, buku kemuhammadiyahan yang kita gunakan pada pembelajaran kali ini. Anak-anak, sebelum kita mengikuti belajar tentang seragam, kita mengenal dulu ya lanjutan dari pelajaran kemarin. Itu telah ada lambang dan simbol HW ya di halaman 5. Kita lanjut sedikit tentang bendera HW. Oh iya, minggu lalu ada tugas ya, Ibu sampai lupa. Minggu lalu kita telah belajar tentang mengenal sejarah Hizbul Wathon ya, dan ada beberapa tugas yang kalian harus kerjakan. Mudah-mudahan sudah dikerjakan ya. Bagi yang belum mengerjakan, jangan lupa kerjakan soalnya ya, supaya jangan menumpuk nanti ya, itu akan Ibu nilai. Nah, anak-anak, ada bendera HW. Pada bendera HW ini berbentuk persegi panjang. Perbandingan panjangnya itu adalah 2:3. Untuk standar ukurannya itu 99 cm dikali 148,5 cm ya, berisi 6 garis kuning. Ini ada warna kuning mendatar berselang-seling ya anak-anak. Di sudut kiri atasnya ini apa yang kalian lihat? Ya, betul. Ini adalah lambang HW yang berwarna putih ya, di atas dasar persegi panjang berwarna hijau. Tentu sudah pernah ya kalian semua melihatnya. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan ya. Hari ini kita akan belajar tentang seragam dan atribut HW. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan seragam HW? Seragam HW itu adalah pakaian yang dikenakan oleh semua anggota HW. Ya, Ibu yakin dan percaya kalian telah memiliki ya seragam HW. Tapi masalahnya mungkin sudah tidak cukup lagi ya, karena pertumbuhan kalian yang sangat pesat ya, sehingga bajunya tidak bisa mengejar ya. Nah, anak-anak, bentuk, corak, warna, dan tata cara pemakaiannya ini harus sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Kuartir Pusat HW. Nah, anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Seragam pandu HW ini terdiri dari apa? Dari tutup kepala. Tutup kepala itu ada, kalau laki-laki topi ya, kemudian perempuan biasanya menggunakan jilbab. Ciri khas sebagai seorang muslimah, walaupun HW juga tetap adalah seorang muslimah untuk yang perempuannya,
dia harus menggunakan jilbab. Kemudian baju bagian putra dan putri itu ada perbedaan ya. Itu ada dari kantongnya itu ada berbeda ya. Kalau perempuan itu ada 4. Kemudian ada juga yang menggunakan tali di sampingnya. Kemudian celana panjang dan rok panjang. Nah, ini juga ada ceritanya, ada kisahnya. Menurut kisahnya itu ada Jenderal Sudirman, anak-anak, panglima besar kita ya. Ada yang sudah pernah mendengar namanya. Itu adalah sebagai salah satu tokoh besar yang sangat berkesan ya, sangat perhatian dengan Pandu HW. Beliau pernah mengusulkan untuk menggunakan pakaian HW itu celana panjang ya dan rok panjang. Kenapa? Supaya kalau Pandu HW akan mengerjakan sholat itu tidak sulit untuk menutup auratnya, tidak perlu mencari kain lagi ya, kain sarung dan lain-lainnya. Dan perlu menggunakan mukena misalnya ya. Kalau kita sedang dalam perjalanan atau apa, sudah menggunakan saat latihan, sudah menggunakan pakaian panjang, celana panjang dan rok panjang, ini tidak akan memudahkan kita pada saat kita akan melaksanakan ibadah sholat. Kemudian ada lagi bagian dari seragam Pandu HW ini anak-anak kelas 5A, 5B, dan 5C, setangan leher ya, ini ada kacu kalau di dalam pramukanya. Nah kemudian selanjutnya adalah sepatu dan kaos kaki serta ikat pinggang. Ini adalah bagian daripada seragam Pandu HW. Nah ini ya gambarnya. Ini panduan untuk seragam pengenal ya. Kemudian ini seragam Pandu HW, ini foto dari kakak-kakak kelas kalian yang sudah lulus ya. Seandainya kalian sudah masuk, itu kalian yang akan Ibu foto dan Ibu masukkan dalam video pembelajaran ini. Nah anak-anak, simak tonton videonya sampai selesai ya. Nah ini seragam Pandu HW, ini juga kakak-kakak kelas kalian yang sudah lulus ya. Ini pada kegiatan kelas meeting sepertinya ya, dan ini pada kegiatan kita membagi rapor. Masih ingat ya kenangan kita masa lalu, mudah-mudahan kita dapat segera kembali ya, pandemi segera berakhir, dapat bertemu kembali dalam pembelajaran sesungguhnya. Oh ya anak-anak, kita lanjutkan kelas 5A, 5B, dan 5C, tidak ada yang main-main ya, simak dan dengarkan penjelasan Ibu supaya kalian dapat memahami. Kita lanjut fungsi seragam Pandu HW. Untuk apakah kita menggunakan seragam Pandu HW? Nah, di antaranya ada beberapa fungsi yang ingin dicapai pada saat kita menggunakan seragam HW. Yang pertama adalah menumbuhkan jiwa kesatuan dan jiwa pandu. Jadi kalau kita menggunakannya akan tumbuh rasa kita bersatu ya, kesatuan dan persatuan apabila kita sama-sama menggunakan seragam Pandu HW. Kemudian menanamkan disiplin. Orang yang menggunakan seragam itu diharapkan dia hidupnya disiplin dalam segala hal. Disiplin waktu, disiplin belajar ya, disiplin dalam hal beribadah dan lainnya. Kemudian menanamkan harga diri. Selain itu, yang keempat, melatih kerapian. Jadi anak-anak, kalau kita sudah terbiasa menggunakan seragam HW dengan rapi, ya, diharapkan apapun akan kita lakukan dengan rapi. Belajarnya rapi, ya. Kalau sudah makan, misalnya di rumah makannya juga rapi, tidak berserakan. Anak-anak, kelas 5A, 5B, 5C, kalau sudah makan dibereskan, jangan dibiarkan di tempat kita makan. Makan di depan TV, piring kotornya diletakkan depan TV. Makan di meja makan, piringnya, gelasnya berserakan di meja makan. Mulai sekarang anak-anak kelas 5A, 5B, 5C ya, kita harus belajar hidup rapi. Ya, bereskan setelah selesai makan, letakkan di tempat yang kotor ya, pakai piring kotor supaya nanti mudah membersihkannya. Syukur alhamdulillah kalian sudah dapat mencuci piring sendiri ya. Nah, kemudian kalau kita menggunakan seragam HW, anak-anak juga diharapkan untuk memiliki sifat yang sederhana. Kemudian cinta akan keindahan, juga bersikap sopan. Jadi maknanya sangat dalam ya dalam kita menggunakan seragam HW. Jadi pakaian itu dapat menunjukkan bagaimana sikap dan tingkah laku perbuatan kita. Coba kalian perhatikan, kalau orang yang biasa menggunakan pakaian yang tidak rapi itu bagaimana sikapnya ya. Kalau orang yang biasa berpakaian rapi, diharapkan tentu kehidupannya ya, kebiasaannya, akhlaknya juga bagus dan rapi. Nah, di dalam menggunakan seragam HW ini anak-anak ada kelonggaran yang didapat. Misalnya kalau kita dalam keadaan tertentu, seragam ini dapat diganti dengan pakaian yang sesuai dengan kegiatan terkait. Misalnya pada saat kita melakukan
mencari jejak ya, pencarian jejak atau hiking itu dalam istilah kepanduannya, itu seragam HW dapat diganti dengan menggunakan seragam olahraga ya. Ini anak-anak ya tentang seragam pandu HW. Nah, selain seragam, anak-anak kelas 5A, 5B dan 5C, kita mengenal adanya atribut HW. Apa itu atribut? Atribut itu adalah tanda-tanda yang dipakai oleh anggota pandu HW untuk menunjukkan jabatan, jenjang, tingkat kecakapan, satuan dan daerah ya. Ini ada. Kenapa Bu dibeda-bedakan tingkatnya? Ya ada di dalam pandu HW itu ada beberapa tingkatan. Nah, kalau misalnya anak-anak saat ini usia SD, kalian biasanya usia 8 sampai 10 tahun itu dikenal dengan nama pandu atfal ya. Pandu atfal itu ada namanya Pandu Atfal Melati 1, Pandu Atfal Melati 2, dan juga Pandu Atfal Utama. Naik ke tingkatan berikutnya, kalau kalian sudah kelas 7, 8, 9 ya, usia sekolah menengah, itu kalian dikenal dengan tingkatannya Pandu Pengenal. Pandu Pengenal Purwa, Madya, dan Utama. Ya. Lebih naik lagi, kalian sudah di kelas 11, 12 ya, 10, 11, 12, usia kira-kira 17 sampai 20. Anak SMA ya, kalau sekarang kakak-kakak kita kelas SMA itu ada namanya Pandu Penggela. Itu adalah sebagian daripada tingkatan yang ada di di Pandu HW. Jadi atributnya juga berbeda ya. Kalau di pramuka itu ada siaga, penggalang, penegak ya, pendega, pembina. Nah, itu ada tingkatan-tingkatan ya. Ini hanya untuk membedakan daripada tingkatan yang ada di kepanduan Hizbul Waton. Ingat ya anak-anak, beda ya antara seragam dan atribut. Kalau seragam itu pakaian yang dikenakan, sedangkan atribut itu lebih kepada tanda-tanda yang digunakan di pandu HW pada jenjang tingkatan kecakapan satuan pada daerah tertentu. Nah, anak-anak, ini adalah contoh ya atribut daripada pandu HW sebagai contoh saja ini ya. Nah, apa fungsi daripada kita menggunakan atribut HW? Nah, ini gunanya adalah untuk memudahkan mengenal identitas ya. Kalau pakaiannya ini, oh ini penghela, oh ini pandu atfal misalnya ya. Nah, ini selain itu, atribut HW itu yang digunakan juga menandakan status dan posisi. Kemudian menunjukkan prestasi kerja, menimbulkan kebanggaan ya, menandakan tingkatan. Fungsi dari atribut HW yang lainnya adalah memupuk rasa tanggung jawab ya, juga menjadi kenang-kenangan. Nah, ini adalah fungsi daripada kita menggunakan atribut HW. Nah, anak-anak sudah dapat dipahami ya, mudah-mudahan penjelasan Ibu. Kalau terlalu cepat Ibu mungkin ngomongnya tadi ya, anak-anak dapat mengulang-ulang kembali videonya. Nah, jangan lupa ini kalian Ibu beri tugas untuk mengerjakan tugasnya ya, ada 5 soal. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan seragam pandu HW. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan atribut pandu HW. Yang ketiga, tuliskan 6 bagian yang termasuk seragam HW. Yang keempat, tuliskan 3 fungsi daripada seragam HW. Yang kelima, tuliskan 3 fungsi daripada atribut HW. Nah, anak-anak, ini adalah soal yang kalian harus kerjakan setelah mengikuti video pembelajaran ini. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahami. Jangan lupa buku ini tugasnya dikerjakan di buku kemuhammadiyahan ya, anak-anak. Ngumpulnya nanti pada saat kalian ke sekolah pada jadwal BTA Takfiz ya. Jangan lupa. Ingat, jangan menunda-nunda sebuah pekerjaan. Jadi apa yang bisa kalian kerjakan pada hari ini, kerjakanlah hari ini supaya nanti tidak menumpuk dan memberatkan kalian semua. Ya, setelah kita mengawalinya dengan basmalah, kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Mari anak-anak kita mengingatkan kembali untuk membaca doa akhir belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Demikian ya anak-anak pembelajaran kita pada hari ini.
Bila terdapat kata yang salah, Ibu mohon maaf kepada Allah, Ibu mohon ampun. Kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim dari ya. Akhir kata, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.